Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauritania, NIM 1965036, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Keamanan kelas E, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem operasi terdistribusi. Baik, untuk materi yang pertama adalah definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau research dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna ataupun user. Lebih mudahnya, kita tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mempunyai perangkat sistem atau OS tapi tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Kemudian kita beralih ke sistem operasi terdistribusi. Apa sih itu sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi adalah sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kemudian, apa sih tujuan utamanya? Nah, di sini tujuan utamanya ada 5. Yang pertama adalah file system, yang kedua ada namespace, yang ketiga ada waktu pengolahan, yang keempat ada keamanan, yang kelima ada akses ke seluruh research. Itu seperti prosesor, memori, dan penyimpanan sekunder. Kemudian, ciri-ciri dari sistem operasi jaringan. Yang pertama ada tiap komputer memiliki sistem operasinya sendiri. Kemudian, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Kemudian, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Kemudian, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses. Yang terakhir, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Selanjutnya, manfaat dari sistem operasi terdistribusi. Manfaat yang pertama adalah sebagai share research. Ini mengatasi sistem agar berjalan lebih cepat dengan menggunakan sistem DOS atau Distributed Operating System. Kemudian, manfaat komputasi. Komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Kemudian ada reliabilitas. Merupakan integrasi sistem akan tetap bekerja walaupun terdapat satu node yang hilang ataupun rusak. Dan yang terakhir ada komunikasi. User dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi antar titik, baik dalam jaringan LAN maupun jaringan WAN. Kemudian, jenis sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada Amuba. Amuba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Kemudian ada Angel atau City University of London. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada Chorus atau Sun Microsystem. Chorus merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel yang mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internetworking, sistem tambahan, real-time, sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Dan yang keempat atau terakhir ada Glunix.
University of California, Berkeley. Adalah workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang share dengan aplikasi yang berurutan. Kemudian next, tipe sistem operasi. Ada berapa sih tipe dari sistem operasi? Yang pertama itu ada single and multitasking. Single testing hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu, sedangkan sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam konkurensi. Yang kedua adalah tipe single and multi-user. Sistem operasi single user tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, namun memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan. Sedangkan sistem operasi multi-user memperluas konsep dasar multitasking dengan fasilitas yang mengidentifikasi proses dan sumber daya, seperti ruang disk milik beberapa pengguna, dan sistem memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pada saat yang bersamaan. Kemudian yang ketiga ada distributed. Merupakan sistem operasi distributed mengelola sekelompok komponen komputer yang berbeda dan menjadikannya komputer tunggal. Yang keempat ada embedded. Sistem operasi yang disematkan dirancang untuk digunakan pada sistem komputer tertanam. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah real time. Real time adalah sistem operasi yang menjamin untuk memproses kejadian atau data pada saat tertentu. Demikian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.